Kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah hingga kemarin belum bisa dipadamkan. Dukungan penanganan juga datang dari Pertamina dan SKK Migas. Kedua institusi ini menurunkan bantuan teknis untuk memadamkan api, termasuk menyarankan metode pengurukan dengan tanah, menggunakan batuan ekskavator dan pantauan drone agar lebih efektif. BPBD bersama Damkar berupaya memutus aliran limbah minyak guna mencegah api merambat lebih jauh. Selain itu, polisi memanggil sejumlah saksi atas peristiwa kebakaran sumur minyak tersebut dan melakukan penyelidikan. Setelah api padam, tim Lab 4 Polda Jateng akan melakukan penyelidikan mendalam. Udah ada sekitar 4 saksi yang kita minta klarifikasi tadi malam. Dari tadi malam sampai subuh tadi anggota sudah melakukan tindakan penyelidikan dan meminta klarifikasi dari saksi-saksi. Siapa saja mereka, Pak? Dari warga sekitar, Mas. Pemilik. Sebanyak 800 warga mengungsi akibat kebakaran hebat sumur minyak rakyat yang berada di Desa Gandu, Kabupaten Blora. Sebanyak 800 warga terpaksa mengungsi yang terbagi menjadi 3 lokasi, yakni kantor balai desa, rumah warga, dan kerabat terdekat. Terlihat di lokasi warga yang mengungsi tidur dengan alas seadanya. Tangisan warga pengungsi pun tak terbendung, ingin desanya kembali tenang dan tentram seperti semula. Sementara itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora membantu mendirikan dapur umum untuk membantu bagi warga yang mengungsi. Jadi aku merasa kehilangan. Aku kan dilahirkan di tanah Dono gitu. Aku pengen desaku selamat. Mudah-mudahan itu pertolongan Allah. Aku takut sampai sekarang belum 2 hari aku nggak makan juga apa. Nggak pengen makan. Masih trauma, Bu. Pengen desaku kembali seperti semula. Untuk mengetahui situasi terkini pasca terbakarnya sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah, kita sudah terhubung bersama reporter TV One Agung Wibowo. Selamat pagi Agung, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi Sekar dan pemirsa TV One. Perlu kami laporkan, saat ini saya berada di titik lokasi kebakaran sumur minyak rakyat yang berada di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Ya, Selasa pagi ini terlihat di belakang saya kobaran api masih membumbung tinggi, asap tebal juga masih terlihat seperti pada hari Minggu semula api tersebut membakar sebuah sumur minyak rakyat yang ada di Desa Gandu ini. Dan kemarin beberapa dari tim petugas pemadam kebakaran dari Satpol PP maupun BPBD dan dibantu oleh pihak Pertamina maupun BPSDM sudah melakukan upaya untuk mematikan titik api yang berada di sumur minyak ini. Namun kemarin selama 2 hari belum membuahkan hasil, dan tadi malam tim berusaha mendatangkan 3 alat berat ekskavator untuk melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan pengurukan tanah. Begitu. Ya Agung, apakah sudah ada informasi terbaru dari Puslap 4 terkait penyebab dari kebakaran ini? Ya Sekar, untuk dari penyidikan dari tim kepolisian, memang kemarin dari pihak kepolisian sudah memanggil beberapa saksi, yaitu 4 saksi, untuk dimintai keterangan terkait penyebab peristiwa kebakaran ini. Namun tim lapor dari Polda Jawa Tengah
untuk saat ini sampai hari ini belum ke lokasi. Menurut keterangan dari Kapolres Blora kemarin, tim lapor akan datang ke lokasi untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran ini nanti setelah dilakukan pemadaman api tersebut. Begitu, Sekar. Ya Agung, api masih membumbung tinggi. Kemudian bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Ya, hingga pagi tadi untuk pengungsi sebanyak 800 jiwa itu dibagi menjadi 3 lokasi, yakni ada di balai desa dan di tempat rumah-rumah warga dan saudara. Bahkan kemarin ada beberapa juga keluarga yang terpaksa mengungsi di lahan persawahan karena dia membawa hewan peternakannya seperti sapi seperti itu. Dan semalam juga dari Dinas Sosial bersama Menteri Sosial juga sudah membantu mendirikan dapur umum untuk kebutuhan makan pada para pengungsi. Begitu, Sekar. Ya Agung, kemudian bagaimana dengan kondisi para korban tewas? Apakah sudah diketahui juga penyebab kematian para korban ini? Ya, untuk hingga kemarin informasi korban jiwa masih ada 3 dan luka-luka ada 2 orang yang masih dirawat di rumah sakit. Untuk penyebab kematiannya ini belum bisa dipastikan karena adanya percikan api yang membumbung tinggi atau mungkin kemarin ada informasi yang warga itu karena ada tumpahan minyak pada mengambil minyak terus ada ledakan seperti itu lah. Ini belum bisa dipastikan sekarang seperti itu. Kemudian apa kebutuhan yang paling mendesak yang saat ini paling dibutuhkan para pengungsi? Ya, untuk saat ini yang dibutuhkan oleh para pengungsi, kalau semalam dan pagi ini tadi saya lihat di lokasi pengungsian, yaitu minimnya untuk tempat tidur alas. Mungkin semalam menggunakan alas seadanya seperti kayak tikar dan terpal seadanya, dan selimut-selimut pun para warga pengungsi ini menggunakan apa adanya seperti sarung. Dan minimnya peralatan untuk tidur ini mungkin kemarin dari Dinsos sendiri menjelaskan bahwa hari ini kemungkinan akan datang. Begitu, Sekar. Selain minimnya peralatan untuk tidur, kemudian apa saja yang menjadi kendala lagi dari para pengungsi ini? Untuk kendala, semalam Dinsos mengatakan juga kemungkinan hanya ini ya untuk perlengkapan-perlengkapan seperti peralatan mandi mungkin seperti itu, karena warga ini meninggalkan rumah dengan membawa seadanya, pakaian juga terbatas seperti itu. Dan untuk mungkin makanan-makanan yang snack seperti itu, semalam memang kami di lokasi pengungsian tidak ada, hanya makanan yang disediakan oleh pihak Dinas Sosial, yaitu dari dapur umum. Mungkin itu, Sekar. Ya Agung, bagi instansi ataupun masyarakat yang ingin berdonasi, bagaimana caranya? Ya, ini untuk sampai pagi ini untuk informasi donasi memang belum dibuka ya dari warga setempat maupun dari pihak mungkin Karang Taruna belum membuka donasi. Namun semalam juga beberapa warga tetangga itu juga ada yang membantu berupa makanan atau minuman untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Seperti itu, Sekar. Baik, Agung Wibowo mengabarkan dari Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.